Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rizki rahimakumullah, cerita tentang Hamma bin Hayim bin Lukais bin Iblis lahir dari keturunan yang telah menetap lama sebelum sejarah manusia tercatat. Kehidupannya membentang melintasi zaman dan peradaban, saksi hidup dari peristiwa-peristiwa monumental yang mengubah wajah dunia di tengah keheningan. Ia berkelana melalui abad, bertemu dengan para nabi, menyaksikan kebangkitan dan kejatuhan kerajaan, sambil merenungkan peran serta dosa leluhurnya yang terkenal dengan hati yang terbebani oleh warisan keluarga yang rumit dan perjalanan yang panjang. Hamma kini menepaki jalannya sendiri, mencari makna dan penebusan di antara reruntuhan masa lalu dan harapan masa depan. Malam itu langit tampak gelap pekat, bintang-bintang bersembunyi di balik awan tebal, seolah turut berduka. Hamma, seorang anak yang terlahir dari keturunan iblis, berdiri diam di pinggiran hutan. Matanya memancarkan cahaya merah samar. Ia merasakan kekuatan baru dalam dirinya, sebuah kekuatan yang baru saja diberikan oleh leluhurnya, kekuatan untuk merusak dan memutuskan. Di tengah keheningan malam, terdengar suara langkah kaki yang gugup mendekat. Kobe dengan wajah penuh dengan kemarahan dan kebingungan berjalan mendekati tempat persembunyian Hamma. Hamma yang sudah terbiasa dengan kegelapan mengamati Kobil dengan tatapan yang dingin dan menghitung, "Kenapa kau kelihatan begitu marah, Kobil?" Tanya Hamma dengan suara yang hampir berbisik namun cukup terdengar di telinga Kobil. Kobil pun menoleh, matanya melebar saat melihat sosok Hamma. "Aku benci Habil. Dia selalu mendapati pujian dari ayah dan ibu. Bahkan Tuhan pun lebih menyukai persembahannya," keluh Kobil dengan suara yang getir. Hamma tersenyum tipis. "Dan apa yang kau lakukan, Kobil? Apakah hanya terus menderita dalam bayang-bayang adikmu?" Kobil mengepalkan tangannya. "Aku ingin membuatnya merasakan apa yang aku rasakan. Aku ingin dia hilang dari hidupku." Mendengar itu, Hamma merasakan sebuah dorongan jahat dalam dirinya. "Jika itu yang kau inginkan, aku bisa membantumu. Aku bisa mengajarkanmu cara untuk menghilangkan rasa sakit itu." Kobil menatap Hamma dengan tatapan yang bingung, namun penuh dengan harap. "Bagaimana caranya?" tanya Kobil dengan suara gemetar. Hamma melangkah mendekat, berbisik dengan suara yang menggoda. "Gunakan kebencianmu, Kobil. Biarkan itu menguasaimu, dan kemudian berikan Habil pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan." Kobil yang hatinya telah dikuasai oleh kebencian mengangguk perlahan. Di bawah sinar rembulan yang samar, wajahnya tampak semakin suram. Dia berbalik pergi, meninggalkan Hamma yang masih berdiri di tempatnya, tersenyum penuh kemenangan. Beberapa saat kemudian terdengar suara teriakan dan keributan dari kejauhan. Hamma dengan rasa penasaran yang bercampur bangga mendekati sumber suara tersebut. Di sana ia melihat Kobil dengan tangan yang berlumuran darah, berdiri di atas tubuh Habil yang sudah tidak bernyawa. "Kau telah melakukannya, Kobil," ucap Hamma dengan nada suara yang tenang namun penuh arti. Kobil yang wajahnya pucat pasi menatap Hamma dengan mata yang kosong. "Apa yang telah aku lakukan?" bisiknya dengan suara yang hampir tak terdengar. Hamma melangkah mendekat, menepuk bahu Kobil. "Kau telah membebaskan dirimu, Kobil. Kau telah menunjukkan kekuatanmu." Dalam kegelapan malam yang pekat, terdengar suara tangisan Kobil yang hampa. Sementara Hamma dengan senyum yang masih tersungging di wajahnya menghilang ke dalam kegelapan, menyadari bahwa ia baru saja memulai perjalanan panjangnya melintasi zaman. Tahun-tahun berlalu dan Hamma terus berkelana, menyaksikan perubahan zaman. Ia tumbuh menjadi remaja yang cerdas,
namun penuh dengan sifat angkara murka. Di tengah perjalanannya, ia tiba di sebuah desa kecil di mana ia bertemu dengan Nabi Nuh, seorang pria tua dengan wajah yang tenang namun penuh wibawa. Hama yang selalu mencari kesempatan untuk menimbulkan kekacauan, memutuskan untuk tinggal dan mengamati Nabi Nuh. Ia seringkali menyelinap ke tempat Nabi Nuh berdakwah, mendengarkan pesan-pesan yang disampaikannya kepada kaumnya yang keras kepala. Suatu hari ketika Nabi Nuh sedang berbicara kepada kaumnya tentang pentingnya taubat dan ketaatan kepada Allah, Hama dengan diam-diam menyebarkan kata-kata sinis di antara para pendengar. Lihatlah, orang tua ini berbicara seolah-olah dia mengerti segalanya. Apakah kalian benar-benar percaya padanya? Bisiknya ke telinga beberapa penduduk. Kata-kata Hama berhasil menimbulkan keraguan di hati beberapa penduduk, dan mereka mulai mengejek Nabi Nuh. Nabi Nuh pun menyadari apa yang terjadi, menatap Hama dengan tatapan yang tajam namun penuh kasih. "Hama, mengapa kau melakukan ini?" tanya Nabi Nuh dengan lembut namun mengandung kekuatan. Hama pun tertawa kecil. "Aku hanya ingin sedikit bersenang-senang." "Nabi tua, apa salahnya itu?" Nabi Nuh pun mendekati Hama. Suaranya tetap tenang. "Kau telah diberi kehidupan yang panjang dan kesempatan untuk melihat banyak hal, Hama. Namun, apa yang kau pelajari dari semua itu? Apakah hanya untuk menyebarkan kebencian dan kekacauan?" Kata-kata Nabi Nuh membuat Hama terdiam. Ia mencoba mengabaikan rasa sakit yang tiba-tiba muncul di hatinya. "Nabi Nuh, apa yang harus kulakukan?" tanya Hama akhirnya. Suaranya terdengar lemah. "Aku termasuk orang yang bersahabat dengan pembunuhan yang dilakukan Qabil, menumpahkan darah orang yang berbahagia dan mati syahid dari anak Adam. Apakah menurutmu tobatku masih dapat diterima?" Nabi Nuh meletakkan tangannya di bahu Hama. "Lihatlah ke dalam dirimu, Hama. Kau memiliki pilihan untuk menjadi lebih baik. Kau bisa memilih untuk tidak mengikuti jejak leluhurmu. Allah selalu membuka pintu taubat bagi siapa saja yang ingin kembali kepadanya." Kata-kata tersebut menggema di dalam hati Hama. Malam itu ia duduk sendirian, merenungkan kata-kata Nabi Nuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Hama merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keraguan atas jalan yang telah ia tempuh dan keinginan untuk mencari arti yang lebih dalam hidupnya. Hama memutuskan untuk tetap tinggal di desa itu, mendengarkan dan belajar dari Nabi Nuh. Perlahan tapi pasti, hati dan pikirannya mulai terbuka. Ia mulai memahami makna sejati keberadaannya dan mulai merenungkan tentang jalan hidup yang akan ia pilih ke depannya. Hama yang kini telah mulai merenungkan jalan hidupnya, melanjutkan perjalanannya, membawa pelajaran berharga dari Nabi Nuh. Dalam pencariannya, ia bertemu dengan Nabi Hud alaihissalam yang menghadapi tantangan besar dalam menyampaikan pesan Allah kepada kaumnya. Di tengah badai pasir yang mengamuk, Hama menemukan Nabi Hud sedang berbicara dengan kaum Ad yang keras kepala. "Mengapa kau terus berbicara kepada mereka yang tidak mau mendengar?" tanya Hama kepada Nabi Hud. Nabi Hud menoleh. "Karena setiap jiwa pantas mendapatkan kesempatan untuk mendengar kebenaran," jawabnya dengan suara yang tegas namun lembut. Hama mengamati Nabi Hud, melihat keteguhan dan kesabaran dalam setiap kata yang diucapkannya, dan mulai memahami pentingnya kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Perjalanannya kemudian membawa Hama ke tanah Kanaan, di mana ia bertemu dengan Nabi Yakub dan kemudian dengan Nabi Yusuf. Dari Nabi Yakub, Hama belajar tentang kekuatan, cinta, dan pengampunan. Melihat bagaimana Nabi Yakub terus mencintai dan merindukan Yusuf meski berpisah lama. Ketika bertemu dengan Nabi Yusuf, Hama menyaksikan kebijaksanaan dan keadilan Nabi Yusuf dalam mengelola Mesir. Kekuatan sejati bukanlah tentang mengendalikan orang lain, tapi tentang mengendalikan diri sendiri.
ucap Nabi Yusuf saat memberikan nasihat kepada Hama. Selanjutnya, Hama menemukan dirinya di tengah-tengah istana Mesir. Berikutnya di mana ia bertemu dengan Nabi Musa. Melalui percakapan mereka, Hama belajar tentang pentingnya berdiri melawan ketidakadilan dan keberanian dalam menghadapi tirani. Nabi Musa dengan keteguhannya melawan Fir'aun memberikan Hama perspektif baru tentang perjuangan melawan kezaliman. Akhir dalam perjalanannya, Hama bertemu dengan Nabi Isa. Di tengah keramaian di Yerusalem, ia menyaksikan bagaimana Nabi Isa mengajar tentang kasih dan pengampunan. Kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk mengampuni, bukan dalam balas dendam, kata Nabi Isa kepada Hama. Setiap pertemuan dengan para nabi, ia membuka mata Hama pada aspek-aspek kehidupan yang sebelumnya tidak pernah ia pertimbangkan. Setiap pelajaran yang ia terima menambah lapisan baru dalam pemahamannya tentang dunia dan peranannya di dalamnya. Dengan hati yang semakin berubah, Hama melanjutkan perjalanannya membawa kebijaksanaan yang telah ia serap dari para nabi. Di setiap langkah, ia merenungkan tentang makna hidup dan tentang bagaimana ia dapat memperbaiki kesalahannya. Di masa lalu, setelah perjalanannya yang panjang dan penuh dengan pelajaran, Hama akhirnya tiba di Gunung Tihama, berubah wujud menjadi seorang lelaki tua. Ia mendekati tempat di mana Rasulullah sedang bersama para sahabatnya, berpegang erat pada tongkatnya. Ketika Rasulullah melihatnya, beliau bertanya, "Siapa engkau?" Hama dengan suara yang parah menjawab, "Aku Hama bin Haim bin Lukais bin Iblis." Suasananya pun menjadi tegang. Umar bin Khattab yang berdiri di samping Rasulullah segera menghunuskan pedangnya, siap untuk mencabik-cabik Hama. Namun Rasulullah dengan tenang menahan tangan Umar. "Biarkan dia, Umar. Setiap jiwa memiliki hak untuk mendapat kesempatan bertobat." Hama dengan mata yang menunjukkan kebijaksanaan dan pengalaman panjangnya berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin belajar dari engkau, seperti Nabi Musa mengajarkan kitab Taurat kepadaku." Rasulullah memandang Hama dengan kasih sayang dan mulai membacakan surah Al-Waqi'ah, Al-Mursalat, An-Naba, At-Takwir, An-Nas, Al-Falah, serta surat Al-Ikhlas. Setiap kata yang dibacakan Rasulullah meresap ke dalam hati Hama, membawanya ke tingkat pemahaman yang lebih dalam tentang esensi iman dan ketundukan kepada Allah. Sementara itu, dari kejauhan, iblis mengamati dengan penuh kemarahan, melihat salah satu keturunannya memilih jalan yang berbeda. Ia merencanakan sesuatu yang jahat untuk Hama, sebuah ujian yang akan menentukan kesetiaan Hama pada jalan yang telah ia pilih. Hama yang kini merasa lebih dekat dengan penciptanya daripada sebelumnya, menyadari bahwa perjuangannya belum berakhir. Ia mengerti bahwa jalan yang ia pilih akan penuh dengan tantangan. Tetapi dengan pelajaran yang ia terima dari para nabi, ia merasa siap menghadapi segala cobaan yang akan datang di tengah hembusan angin Gunung Tihama. Hama merenung bersyukur atas setiap langkah dan setiap kesalahan yang telah membawanya ke momen ini. Ia berdiri lebih kuat dan lebih bijaksana, siap menghadapi apapun yang telah direncanakan iblis untuknya. Dan dengan ini, kisah dari perjalanan Hama ditutup, meninggalkan kita dalam ketegangan tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Apa yang terjadi pada Hama selanjutnya di tangan iblis, hanya Allah yang mengetahui. Wallahu a'lam. Dan itulah sahabat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizky mohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.